Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Saifullah. Saya merupakan mahasiswa aktif S1 Administrasi Publik Universitas Profesor Dr. Hazairun Sarjana Hukum Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan makalah saya tentang analisis kebijakan perizinan tambang pasir studi kasus di Desa Gunung Kayu, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Baiklah, di dalam pembahasan saya ini, saya akan membahas tentang perizinan tambang pasir. Perizinan tambang pasir sungai yang termasuk dalam galian C adalah isu multidimensi yang mencakup aspek hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial politik. Pengelolaan izin tambang ini diatur ketat di Indonesia, termasuk Bengkulu dengan dinamika regulasi otonomi daerah dan Undang-Undang Cipta Kerja. Secara administratif, izin tambang galian C dialihkan ke provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ini menghapus peran langsung masyarakat desa Gunung Kayu. Akibatnya, masyarakat Gunung Kayu kebingungan menyampaikan keluhan dampak tambang ini. Kemudian, dalam wewenang perizinan terdapat banyak dilema administratif. Yang pertama, kewenangan provinsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menempatkan kewenangan penuh penerbitan IUP galian C pada pemerintah provinsi dan pusat, menghapus peran kabupaten dan kota. Jadi, kabupaten dan kota ini tidak memiliki peran langsung untuk perizinan tambang pasir tersebut. Kemudian ada kesenjangan lokal, di mana pemerintah kabupaten yang paling dekat dengan lokasi tambang dan dampaknya tidak dilibatkan formal dalam proses perizinan. Jadi, misalkan di suatu kabupaten kota terdapat tambang, tetapi proses dalam proses formal administrasinya tidak melibatkan langsung pemerintahan kabupaten, tetapi langsung ke provinsi. Kedua, hilangnya kontrol. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada kontrol dari pemerintah kabupaten, yang mana ini langsung dikontrol oleh pemerintah provinsi. Secara administrasi governance, pengawasan dan akuntabilitas. Governance perizinan tambang mencakup pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Pendekatan preventif dan represif krusial untuk menekan pelanggaran. Pendekatan preventif menekankan penguatan tata kelola birokrasi sejak awal, termasuk verifikasi dokumen dan lokal. Namun, praktek di lapangan sering mengabaikan ini karena kepentingan ekonomi. Jadi, praktek ini sering diabaikan karena kepentingan suatu golongan. Kemudian ada yang namanya partisipasi dan transparansi publik. Seperti yang kita bahas tadi, kurangnya peran pemerintah kabupaten ini banyak sekali menimbulkan dampak. Satunya, minimnya partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam perizinan tambang seringkali hanya formalitas, tanpa ruang substansi untuk menyampaikan pandangan atau keberatan. Jadi dalam perizinan tambang ini tidak melibatkan langsung masyarakat yang terdampak atau masyarakat sekitar yang ada di sana. Kemudian kurangnya akses informasi. Informasi penting seperti lokasi tambang, volume produksi, dan kewajiban pasca tambang sulit diakses publik, padahal seharusnya proaktif. Jadi tidak adanya keterbukaan dalam proses penambangan tersebut. Kemudian dampak negatif. Masyarakat sering baru tahu izin tambang setelah aktivitas berlangsung dan menyebabkan gangguan, menunjukkan lemahnya sosialisasi. Ini tadi tidak ada informasi, keterbukaan informasi. Jadi masyarakat itu tidak tahu bahwasannya di sana akan dilaksanakan tambang, tiba-tiba sudah ada penambangan. Kemudian kewenangan dan perizinan dampak pada pemerintah daerah. Pengalihan kewenangan perizinan tambang galian C ke provinsi meskipun bertujuan menyederhanakan, justru menimbulkan banyak masalah. Di tingkat lokal, pemerintah kabupaten kehilangan peran strategis. Jadi karena dialihkan dari perizinannya dari kabupaten ke provinsi, itu banyak menimbulkan masalah seperti
pemerintah kabupaten kehilangan peran strategisnya. Di Bengkulu Selatan, khususnya di Desa Gunung Kayu, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, tidak memberikan solusi konkret atas keluhan warga terkait dampak tambang. Ini mereduksi legitimasi institusional mereka dan melemahkan fungsi pengawasan administratif. Masalah dalam pengawasan administratif pasca izin. Pertama, lemahnya pengawasan. Sistem pengawasan administratif pasca izin tambang galian C termasuk di Desa Gunung Kayu sangat lemah. Kewajiban pemegang izin sering diabaikan. Konsekuensi negatif. Lokasi bekas galian dibiarkan terbuka, menyebabkan erosi dan pendangkalan sungai. Kurangnya kontrol pelaporan menghambat evaluasi kinerja tambang, di mana tambang pasir ini seringkali menimbulkan dampak-dampak yang berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Seperti yang saya lihat di daerah di Desa Gunung Kayu itu, sebelum adanya tambang pasir sungai itu, lahan-lahan sawit itu yang ada di sekitar sungai itu masih sangat luas. Tetapi sekarang seiring berjalannya waktu itu tanah-tanah mulai terkikis oleh air, entah itu akibat tambang, tapi saya rasa itu merupakan dampak negatif dari adanya aktivitas tambang tersebut. Jadi lahan-lahan sawit masyarakat itu menjadi menyempit. Kemudian ada yang namanya kegagalan birokrasi. Ini mencerminkan kegagalan fungsi birokrasi dalam menjamin kepatuhan, pengawasan, dan hanya di atas kertas melegalkan eksploitasi tidak bertanggung jawab tersebut. Kemudian konflik masyarakat dan kurangnya partisipasi, yang mana tambang pasir ini tentunya banyak sekali menimbulkan konflik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, menyempitnya lahan-lahan masyarakat. Di sana masyarakat merasa resah karena dengan adanya tambang pasir tersebut menyebabkan tanah-tanah mereka itu longsor terbawa arus sungai karena adanya galian tersebut. Itu salah satu contohnya. Masih banyak lagi dampak-dampak yang ditimbulkan lainnya. Kemudian reformasi perspektif administrasi publik, kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, preventif administratif. Penguatan sistem verifikasi dan validasi awal, yang mana koordinasi lintas instansi dan pemerintah, dokumen ketat dan pencegah izin ilegal. Kemudian represif yudisial, penegakan hukum tegas terhadap pelanggar pasca izin. Jadi pemerintah itu harus tegas terhadap pelaku-pelaku usaha tambang tersebut. Kemudian partisipasi dan transparan, melibatkan masyarakat melalui musyawarah publik, yaitu tadi melibatkan masyarakat jika akan melaksanakan aktivitas tambang tersebut, melibatkan semua elemen masyarakat yang dirasa akan merasakan dampak negatif dari hal tersebut. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Tidak banyak, semoga bermanfaat dan semoga ya kita dapat meningkatkan lagi pengawasan dan sistem pengawasan, merumuskan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat dan tidak mendukung hanya satu golongan saja. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.